Harusnya kalau lo atau kayak gitu lo tuh respon gitu lebih tahu. Nah lo masalah sih di situ gitu loh. Untuk masalah ini kalau kompetitif sama kompetitif. Terus lu ada apa tuh? Gimana kan Mas Devi gua ngomong makanya kalau ngomong nanti ditarik lagi gitu. Kalau udah ngomong juga Mas Devi nanti dia sering bilang itu kemudian nanti dia berapa aja. Hadirin undangan yang kami hormati, Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat. Jadi dulu banyak yang mau ke panggung namanya kayak ada gitu. Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian pidato Gubernur terhadap 1. Raperda tentang APBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 jam rokok. 3. Revisi Perda nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo dan pembentukan peraturan daerah dipimpin oleh terhormat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini Rabu 28 Agustus 2013 akan membahas 4 agenda rapat paripurna yang akan kita bahas bersamaan, yaitu dalam rangka penyampaian pidato Gubernur terhadap 1. Raperda tentang APBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. 2. Raperda tentang pajak rokok. 3. Revisi Perda nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo. 4. Revisi Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan segenap jajaran eksekutif. Yang terhormat para anggota Musbida atau yang mewakili. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, hadir dalam rapat paripurna dewan hari ini. Serta penghargaan kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati. Sebelum kita memasuki acara pokok pada hari ini, walaupun mungkin agak terlambat, namun masih terasa suasana Idul Fitri. Segenap pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh umat muslim yang pada kesempatan ini baru saja melaksanakan Hari Raya Lebaran 1434 Hijriah. Dan semoga segala amal kita selama bulan Ramadan kemarin mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Tindak lanjut dari rapat Badan Musyawarah bersama eksekutif yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2013. Telah menerima surat dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 812/1
tanggal 27 Juni 2013. Kiranya dan telah dibahas secara cermat dan mendalam oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama eksekutif terkait dari tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan 27 Agustus 2013. Kesepakatan KUAP APBD perubahan dan PPA APBD perubahan dimaksud dijadikan dasar penyusunan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. DPRD rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 dan menyampaikan pidato gubernur terhadap ketiga raperda dimaksud. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, demikian pengantar kami dalam mengawali rapat paripurna hari ini. Berikutnya marilah kita masuki acara pokok, yaitu penyampaian pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhadap raperda tentang APBD perubahan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 dan penyampaian pidato Gubernur terhadap revisi Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, raperda tentang pajak rokok, serta revisi Perda nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo yang akan dilanjutkan dengan penyerahan raperda tentang APBD perubahan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 beserta ketiga raperda yang dimaksud yang pelaksanaannya akan dipandu oleh pembawa acara. Untuk penyampaian pidato Gubernur, kepada Gubernur kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati seluruh pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir pada acara rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 tentang revisi peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah. Kemudian juga penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pajak rokok, dan yang terakhir penyampaian rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah atau PMP pada PT Jakarta Propertindo. Sebelum menyampaikan materi keempat rancangan peraturan daerah dimaksud, mengingat saat ini masih dalam suasana bulan Syawal 1413 Hijriah, izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Rapat Dewan yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan penjelasan tentang perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 sebagai berikut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, yaitu berupa terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan tahun berjalan,
dan apabila keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Sesuai kriteria tersebut, eksekutif telah melakukan evaluasi kondisi makroekonomi sampai dengan triwulan kedua dan evaluasi pelaksanaan APBD sampai akhir bulan Juni 2013 sebagai berikut. Realisasi makroekonomi. Akibat melambatnya investasi dan ekspor sampai dengan triwulan 2 2013, realisasi pertumbuhan ekonomi Jakarta sebesar 6,30%, sedikit melambat bila dibandingkan dengan triwulan pertama. Kegiatan ekonomi di Jakarta ke depan juga masih dipengaruhi oleh terjadinya krisis keuangan global yang telah terjadi selama 4 tahun terakhir hingga saat ini masih melanda Eropa dan berdampak pada perekonomian Asia termasuk Indonesia. Melihat kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Jakarta tahun 2013 yang dalam APBD 2013 ditetapkan sebesar 6,8 sampai dengan 7% perlu disesuaikan. Sementara itu, angka inflasi pada triwulan kedua mencapai 5,67%, sehingga inflasi 2013 yang semula diproyeksikan pada penetapan APBD 2013 sebesar 5-6% juga perlu mengalami penyesuaian. Kemudian mengenai realisasi pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan 30 Juni 2013 mencapai 16,23 triliun atau 39,11% dari rencana sebesar 41,52 triliun. Secara lebih rinci, realisasi pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk pendapatan asli daerah atau PAD dari rencana sebesar 26,67 triliun rupiah sampai akhir bulan Juni 2013 telah terrealisasi sebesar 11,26 triliun rupiah atau 42,24%. Realisasi tersebut berasal dari pajak daerah yang terrealisasi sebesar 45,99%, retribusi daerah terrealisasi 10,61%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terrealisasi sebesar 25,63%, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 32,36%. Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dapat direalisasikan sebesar 4,28 triliun rupiah atau 46,30% dari rencana 9,24 triliun rupiah. Realisasi tersebut berasal dari bagi hasil pajak sebesar 46%, bagi hasil bukan pajak sebesar 52,59% dan dana alokasi umum sebesar 49,67%. Untuk komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah hingga akhir Juni 2013 telah terrealisasi sebesar 692,17 miliar rupiah atau 12,35% dari rencana sebesar 5,6 triliun rupiah. Kemudian mengenai realisasi belanja daerah. Dari rencana belanja daerah sebesar 45,57 triliun rupiah sampai akhir bulan Juni 2013 telah dapat direalisasikan sebesar 10,09 triliun rupiah atau 22,14%. Dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebesar 4,51 triliun rupiah atau 30,95% dari rencana sebesar 14 triliun 58 triliun rupiah. Sedangkan untuk realisasi belanja langsung mencapai sebesar 5,57 triliun rupiah atau 17,99% dari rencana sebesar 30,99 triliun rupiah. Kemudian mengenai realisasi pembiayaan daerah. Pada saat penetapan penerimaan pembiayaan dalam APBD 2013 diproyeksikan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun 2012 dan pinjaman yang berasal dari Bank Dunia untuk pelaksanaan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative atau JEDI.
Sesuai dengan hasil perhitungan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, perwakilan Provinsi DKI Jakarta diperoleh silfa sebesar 9,46 triliun rupiah. Silfa yang telah diproyeksikan dalam penetapan APBD 2013 sebesar 8,34 triliun rupiah, sehingga masih terdapat silfa tahun 2012 yang belum dipergunakan sebesar 1,11 triliun rupiah. Sementara pinjaman JD tidak dapat terrealisasi. Dengan demikian, alokasi silfa pada penetapan APBD 2013 dan pinjaman JD perlu disesuaikan. Pada sisi pengeluaran daerah, penyertaan modal pemerintah atau PMP yang direncanakan pada penetapan APBD 2013 sebesar 4,34 triliun rupiah baru terrealisasi untuk Bank DKI sebesar 450 miliar rupiah. Sementara itu untuk pembayaran pokok utang baru dapat direalisasikan sebesar 4,08 miliar rupiah atau 7,02% dari rencana sebesar 58,19 miliar rupiah sesuai dengan tahapan sistem pembayaran yang ditetapkan. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, berdasarkan realisasi kondisi makroekonomi DKI Jakarta triwulan kedua dan pelaksanaan APBD 2013 sampai akhir bulan Juni 2013, berikut akan saya jelaskan rencana perubahan asumsi makroekonomi dan rencana perubahan APBD tahun 2013 yang meliputi rencana perubahan pendapatan daerah, rencana perubahan belanja daerah, rencana perubahan pembiayaan daerah. Yang pertama, mengenai rencana perubahan asumsi makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2013 diperkirakan berada pada kisaran 6,3 sampai dengan 6,7%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan mencapai 6,2 sampai 6,6%. Angka pertumbuhan tersebut merupakan penyesuaian terhadap target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 6,8 sampai 7%. Yang pertama, mengenai rencana perubahan asumsi makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2013 diperkirakan berada pada kisaran 6,3 sampai dengan 6,7%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan mencapai 6,2 sampai 6,6%. Angka pertumbuhan tersebut merupakan penyesuaian terhadap target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 6,8 sampai 7%. Laju inflasi yang dalam penetapan APBD 2013 diproyeksikan sebesar 5,0 sampai dengan 6,0%, pada APBD perubahan 2013 diperkirakan meningkat sekitar 6 sampai 7%. Inflasi pada APBD 2013 ini masih lebih rendah dari asumsi yang ditetapkan nasional yang diperkirakan sebesar 7,2%. Kemudian mengenai rencana perubahan pendapatan daerah. Pada perubahan APBD 2013, secara total pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli yang sah mengalami penyesuaian sebesar 406,35 miliar rupiah, berkurang dari 26,67 triliun rupiah menjadi 26,26 triliun rupiah atau turun sebesar 1,52%. Secara lebih rinci, peningkatan pendapatan asli daerah dapat dijelaskan sebagai berikut. Pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 660 miliar rupiah atau 3,01% dari penetapan APBD 2013 sebesar 21,91 triliun rupiah sehingga menjadi 22,57 triliun rupiah. Pajak daerah yang mengalami peningkatan berasal dari BPNKB yang meningkat 600 miliar atau 11,54%. Pajak reklame meningkat 50 miliar rupiah atau 11,11% dan pajak restoran yang meningkat 5
50 miliar rupiah atau 3,70%, serta pajak parkir meningkat 10 miliar atau 4%. Sedangkan komponen pajak yang mengalami penurunan yaitu pajak pemanfaatan air tanah yang turun 50 miliar atau 29,41%. Untuk retribusi daerah yang pada penetapan APBD 2013 direncanakan sebesar 1,50 triliun rupiah, pada perubahan APBD 2013 mengalami penurunan sebesar 999,41 miliar rupiah atau 66,63% menjadi 500,58 miliar rupiah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga mengalami penurunan sebesar 47,92 miliar rupiah atau 1,69% dari 2,83 triliun rupiah menjadi 2,78 triliun rupiah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan mengalami peningkatan dari rencana awal sebesar 9,24 triliun rupiah menjadi 10,49 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 1,24 triliun rupiah. Penyesuaian tersebut berasal dari komponen bagi hasil pajak yang mengalami peningkatan sebesar 1,26 triliun atau 14,57%, dan dana alokasi umum mengalami penyesuaian dari 301,18 miliar rupiah menjadi 299,18 miliar rupiah atau berkurang sebesar 0,66%. Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 1,75 triliun rupiah atau 31,34% dari penetapan sebesar 5,60 triliun menjadi 3,84 triliun rupiah. Kemudian mengenai rencana perubahan belanja daerah. Terhadap belanja daerah, di samping melakukan perbaikan administrasi, penambahan anggaran, dan penambahan kegiatan baru, pada APBD perubahan 2013 ini juga dilakukan pengurangan anggaran dan pengurangan kegiatan. Penambahan anggaran direncanakan untuk menambah belanja langsung dan belanja tidak langsung yang ditujukan untuk: 1. Memenuhi alokasi belanja karena adanya kebijakan pemerintah. 2. Memenuhi belanja wajib dan belanja program unggulan yang penganggarannya pada penetapan APBD 2013 tidak mencukupi. 3. Belanja untuk kegiatan program unggulan dan kegiatan strategis lain dalam rangka pencapaian target RPJMD 2013-2017. Sedangkan pengurangan anggaran dilakukan terhadap kegiatan yang sudah atau akan dibiayai oleh pihak swasta, pembebasan tanah yang tidak mungkin dapat dilaksanakan, dan adanya perubahan kebijakan. Selain itu juga dilakukan pemanfaatan sisa lelang hasil LPSE yang dipergunakan untuk penambahan penyertaan modal pemerintah. Pada perubahan APBD 2013, belanja daerah mengalami peningkatan dari 45,57 triliun rupiah menjadi 46,66 triliun rupiah yang secara neto meningkat sebesar 1,09 triliun rupiah atau 2,40%. Rapat Dewan yang terhormat, mengenai perubahan pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, saya jelaskan sebagai berikut. Penerimaan pembiayaan. Pada penetapan APBD 2013, penerimaan pembiayaan dialokasikan sebesar 8,45 triliun rupiah yang berasal dari silva tahun 2012 sebesar 8,34 triliun rupiah dan penerimaan pinjaman daerah sebesar 110 miliar rupiah. Melalui perubahan ini, penerimaan pembiayaan naik menjadi 9,46 triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut. Sesuai hasil perhitungan APBD yang dituangkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012 berdasarkan hasil audit BPK, disampaikan bahwa angka silva tahun 2012 mencapai sebesar 9,46 triliun rupiah sehingga terjadi penambahan sebesar 1,11 triliun rupiah.
Namun demikian, penerimaan yang berasal dari pinjaman jadi yang semula direncanakan sebesar 110 miliar rupiah pada perubahan APBD 2013 tidak dapat direalisasikan karena belum bisa dianggarkan dalam perubahan APBD 2013. Kemudian mengenai pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran daerah pada perubahan APBD 2013 berkurang terhadap penetapan APBD tahun 2013 sebesar 1 triliun rupiah dari 4,40 triliun rupiah menjadi 3,40 triliun rupiah. Penyesuaian tersebut berasal dari penyesuaian PMP kepada PT MRT Jakarta dan penambahan PMP untuk PT PD dan BUMD sebesar 800 miliar rupiah. Dengan demikian PMP yang semula direncanakan sebesar 4,34 triliun rupiah menjadi 3,19 triliun rupiah. Selain itu pada pos pembayaran hutang pihak ketiga yang semula direncanakan sebesar 46,96 miliar rupiah menjadi 193,05 miliar rupiah sebagaimana hasil audit dari BPK. Ketua, para ketua dan anggota Dewan yang saya hormati, berdasarkan uraian penjelasan rencana perubahan APBD tahun 2013, secara ringkas angka-angka perubahan APBD tersebut dapat saya sampaikan sebagai berikut. Pendapatan daerah berkurang dari 41,52 triliun rupiah menjadi 40,60 triliun rupiah. Belanja daerah bertambah dari 45,57 triliun rupiah menjadi 46,66 triliun rupiah. Penerimaan pembiayaan bertambah dari 8,45 triliun rupiah menjadi 9,46 triliun rupiah dan pengeluaran pembiayaan berkurang dari 4,40 triliun rupiah menjadi 3,40 triliun rupiah. Dengan demikian, secara total APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 mengalami peningkatan 89,58 miliar rupiah atau 0,18% dari 49,97 triliun rupiah menjadi 50,06 triliun rupiah. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, Eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas inisiatif Dewan melakukan perubahan terhadap rancangan peraturan daerah revisi peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah. Inisiatif Dewan tersebut sekali lagi membuktikan tingginya kepedulian dan perhatian Dewan terhadap kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari kemitraan yang semakin erat di antara kita. Dapat saya sampaikan hal-hal penting dilakukannya revisi terhadap peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 ini antara lain adanya revisi Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah. Kemudian mekanisme pembahasan program legislasi daerah yang sebelumnya ditetapkan untuk jangka 5 tahun menjadi 1 tahun. Kemudian persetujuan agenda legislasi daerah yang sebelumnya ditetapkan melalui penandatanganan nota kesepakatan ditetapkan melalui surat keputusan DPRD. Dan peran serta masyarakat yang sebelumnya dilakukan melalui rapat dengar pendapat diubah dengan kegiatan workshop atau lokakarya. Izinkan eksekutif menyampaikan penjelasan mengenai rancangan peraturan daerah tentang pajak rokok. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, selain terus-menerus melakukan peningkatan kinerja pelayanan sebagaimana diharapkan masyarakat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai hak dan mengatur urusan sendiri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menempatkan perpajakan daerah sebagai salah satu sumber pendanaan strategis dalam pemenuhan APBD. Untuk mengoptimalkan
Pendapatan daerah dalam pembiayaan APBD yang paralel dengan peningkatan pelayanan pada masyarakat dan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009, eksekutif melakukan penambahan jenis pungutan pajak daerah, yaitu pajak rokok yang merupakan perluasan basis pajak daerah. Pajak rokok dimaksud diharapkan dapat menutupi kebutuhan keuangan daerah yang selama ini dirasakan tidak mencukupi. Rancangan peraturan daerah tentang pajak rokok ini mengatur ketentuan material meliputi antara lain objek dan subjek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan dan tata cara penghitungan pajak, serta ketentuan mengenai pajak, masa pajak, dan saat terutang pajak. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya saya sampaikan penjelasan mengenai rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah pada PT Jakarta Propertindo. Penambahan modal kepada PT Jakarta Propertindo dimaksudkan untuk pengembangan ekspansi usaha perusahaan kapasitas bisnis terutama di bidang properti dan infrastruktur yang akan meningkat pesat dan menyerap tidak sedikit tenaga kerja di DKI Jakarta. Dengan penambahan modal dasar, maka PT Jakarta Propertindo memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mendukung realisasi proyek-proyek dan program kerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Untuk penambahan modal berupa modal store, baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun dari PD Pasar Jaya, perlu meningkatkan modal dasar PT Jakarta Propertindo. Oleh karena itu, dilakukan perubahan atas perubahan peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo. Demikian penjelasan secara umum rancangan daerah tentang perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013, revisi peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, kemudian rancangan peraturan daerah tentang pajak rokok, dan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah kepada PT Jakarta Propertindo. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu memperlancar pembahasan dalam rapat-rapat fraksi dan komisi. Kepada ketua, para ketua, dan segenap anggota Dewan, saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran mengikuti penjelasan ini. Saya berharap kiranya Dewan dapat mempertimbangkan dengan seksama keempat rancangan peraturan daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan petunjuknya serta inayahnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur dan yang terhormat Bapak Ketua DPRD dipersilakan menuju tempat tersedia. Hadirin mohon berdiri. Yang terhormat Bapak Gubernur dan yang terhormat Bapak Ketua DPRD dipersilakan kembali ke tempat semula. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur yang telah menyampaikan pidatonya. Selanjutnya pidato Bapak Gubernur mengenai penyampaian pidato keempat Raperda dimaksud akan dicermati lebih lanjut dan akan menjadi bahan pembahasan bagi fraksi-fraksi untuk penyusunan pemandangan umumnya. Adapun penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut insya Allah akan disampaikan dalam rapat paripurna Dewan pada tanggal 30 Agustus 2013 yang akan datang. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, akhirnya atas perhatian dan kesabaran hadirin mengikuti jalannya rapat paripurna ini, kami ucapkan terima kasih dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini saya tutup.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jadi rapordanya Pak, fokus.